A True Martial World, Bab 186. Judul, Ginseng yang Ungu Surga. Perpustakaan berdiri di sudut timur laut kota Tai'ah Divine. Dibandingkan dengan Menara Divine Pusat atau Wilderness Divine Hall, perpustakaan itu jauh lebih sederhana. Setelah tiba, Yi Yun melihat bangunan demi bangunan dari teras batu hitam. Setiap teras hitam setinggi 7 lantai. Ini dia, semakin jauh kamu pergi ke teras hitam, semakin berharga buku-buku itu. Beberapa dari mereka bahkan membutuhkan poin kemuliaan untuk masuk, tapi itu semua adalah manual teknik kultivasi. Jika kamu hanya ingin memeriksa informasi, kamu tidak memerlukan banyak rune sisik naga. Zhao Qingcheng membawa Yi Yun sampai ke pintu masuk. Setelah bertanya pada pustakawan, Yi Yun berjalan ke teras hitam ketiga. Ada rak buku tua yang berjajar di bagian dalam teras hitam. Ada berbagai macam buku kuno yang berdiri di rak. Beberapa terbuat dari kertas, kulit binatang atau bahkan memiliki halaman logam. Selain buku-buku kuno, ada berbagai jenis gulungan batu giok dan gulungan biasa. Sebuah gulungan batu giok seukuran telapak tangan memiliki kekayaan informasi yang terekam di dalamnya. Segera, Yi Yun menemukan buku yang dia cari. Antologi Hutan Belantara Surgawi. Ini adalah buku yang dikhususkan untuk memperkenalkan semua harta karun di alam liar surgawi. Buku itu setebal batu bata. Setiap halaman mirip dengan buku alam liar surgawi. Itu memiliki dunianya sendiri di dalam dan membutuhkan energi spiritual untuk membacanya. Ada banyak sekali informasi yang terkandung di dalamnya. Setiap halaman memperkenalkan harta karun yang berbeda. Yi Yun menyapu daftar isi. Item yang bisa masuk ke Divine Wilderness Anthology adalah item yang menarik perhatian ahli Sein atau Tuan Manusia Top. Binatang kuno semuanya adalah binatang peringkat raja ke atas atau spesies primordial. Jenis herbal terburuk yang tercatat adalah herbal peringkat surga atau primordial. Saat Yi Yun menjelajahinya, dia bahkan melihat Chimera, penguasa kota pendiri kota surgawi Tai'ah, terbunuh. Oh, Chimera? Yi Yun berhenti. Chimera adalah salah satu yang terkuat di antara spesies primordial. Ramuan primordial yang dia temukan memiliki energi semurni Chimera, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Chimera memiliki kemampuan untuk menebas gunung dan merusak laut. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tanaman herbal. Yi Yun melanjutkan penjelajahan dan dia melihat dengan cermat setiap ramuan surgawi yang direkam. Dari tengah malam, dia terus menjelajah hingga larut malam. Setelah membandingkan lebih dari 100 ramuan surgawi, dia perlahan-lahan datang untuk menentukan ramuan primordial yang dia temui. Yang ginseng ungu surga, pasti ini. Sementara di gunung ramuan kota surgawi Tai'ah, Yi Yun telah melihat bentuk yang ginseng ungu surgawi menggunakan penglihatan energinya. Itu seperti tongkat dan panjangnya sekitar 1 kaki dengan ketebalan pergelangan tangan. Itu sangat mirip dengan deskripsi dalam antologi alam liar surgawi. Selain itu, yang ginseng ungu surgawi dapat mengontrol surga bumi Yuan Qi untuk membentuk ilusi. Orang yang ingin memilih yang ginseng ungu surgawi akan jatuh ke dalam ilusi, dan mereka tidak akan bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Selanjutnya, ginseng yang ungu surga adalah entitas yang ia suka makan item dengan yang Qi di dalamnya untuk membantu pertumbuhannya sendiri. Dengan ini, itu berarti bunga darah yang kemungkinan besar adalah makanan yang dipelihara oleh ginseng yang ungu surgawi. Setelah mempertimbangkan semua informasi, Yi Yun membenarkan bahwa ramuan misterius kemungkinan besar adalah yang ginseng ungu surgawi. Ada catatan yang jelas tentang kebiasaan, kelemahan, farmakologi, dan kemampuan Heaven Purple yang ginseng dalam antologi hutan belantara surgawi. Heaven Purple yang ginseng adalah ramuan dewa unsur tanah. Ini khusus dalam membentuk terowongan. Itu bisa secara instan memasuki tanah dan membentuk terowongan dengan kecepatan luar biasa. Tapi Heaven Purple yang ginseng memiliki ketakutannya sendiri. Itu takut pada guntur dan api. Guntur bisa membuat yang ginseng ungu surgawi untuk sesaat lumpuh. Dan api bisa membakarnya. Guntur dan api. Yi Yun melamun. Baginya untuk menangkap ginseng yang ungu surga, dia harus memukul kelemahannya. Tapi kecepatan Heaven Purple yang ginseng terlalu cepat. Bagi Yi Yun untuk mendekatinya, itu akan sulit. Kecepatan Yi Yun mungkin cepat, tapi itu jika dibandingkan dengan kultivator pada level yang sama seperti dirinya. Tetapi jika dia bersaing dengan yang ginseng ungu surga, dia pasti lebih lambat. Jika dia akan menyerang dengan 1000 tentara sabar di tangan, yang ginseng ungu surgawi akan menyadari situasinya dan melarikan diri. Kecepatan. Bagaimana cara mencapai batas kecepatan? Yi Yun dihadapkan pada masalah yang sulit untuk dipecahkan pada awalnya. Tidak mungkin untuk meningkatkan kecepatannya dalam semalam. Itu tidak mungkin untuk melatih teknik gerakannya sampai mengejar yang ginseng ungu surgawi. Bagaimana dia harus pergi? Jauh di dalam pikirannya, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak Yi Yun.
Kecepatannya mungkin lebih rendah dari yang ginseng ungu surgawi, tapi itu tidak masalah. Selama serangannya bisa mengimbanginya, meski ini akan sulit juga. Untuk seorang kultivator, kecepatan serangannya pasti akan lebih cepat dari kecepatan tubuhnya. Beberapa raksasa primal berukuran besar bergerak lambat, tapi kecepatan serangan mereka menakutkan. Inilah alasan mengapa mereka ditakuti. Meningkatkan kecepatan serangannya akan lebih mudah daripada meningkatkan kecepatan tubuhnya. Tapi, Yiyun memikirkan serangan terbaiknya. Dan itu dengan anak panah. Tidak ada kesempatan bagi Yiyun untuk mendekati yang ginseng ungu surga. Dia memperkirakan bahwa jarak terdekat dia bisa sampai ke surga yang ginseng ungu adalah 30 meter. Lebih dekat lagi, yang ginseng ungu surgawi akan mewaspadai dia. Pada jarak 30 meter, bergegas ke depan dengan tebasan tidak cukup cepat. Tetapi jika dia menembakkan anak panah, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Meskipun mencoba untuk memukul ginseng yang ungu surga dengan tembakan itu sulit, selalu ada harapan. Menggunakan busur Taichang dengan panah pengejar angin, ini adalah serangan paling ekstrim dari Yiyun. Busur Taichang. Akhirnya, saatnya menggunakan busur itu. Jenderal Yan sebelumnya mengatakan bahwa busur Taichang dibuat oleh klan keluarga tertutup di negara bagian Chang. Sebuah busur harta karun yang dibuat oleh keluarga Zhang. Apa artinya menjadi klan keluarga yang tertutup? Yiyun tidak tahu sebelumnya. Dia hanya mengira itu adalah klan keluarga besar. Seberapa besar itu, dia memiliki pemahaman yang kabur. Tapi sekarang, setelah perkenalan Botakin, Yiyun tahu bahwa klan keluarga tertutup memiliki sejarah panjang. Mereka bahkan keluarga super yang menemani kaisar pendiri kerajaan surgawi Tai'ah untuk menaklukkan tanah. Mereka memiliki hubungan yang kompleks dengan keluarga kerajaan surgawi Tai'ah, dan warisan mereka mungkin tidak lebih lemah dari keluarga kerajaan Tai'ah. Orang yang dijuluki Qiuniu, yang telah menusuk ke dinding tungsten ungu 7 kali, berasal dari klan keluarga yang tertutup. Busur yang dibuat oleh klan keluarga seperti itu jelas luar biasa. Setelah menerima pedang 1000 tentara dan busur Taichang, dia terutama menggunakan pedang 1000 tentara. Bagaimanapun, senjata jarak dekat digunakan dalam pertarungan dengan kultivator lain. Busur terutama digunakan sebagai senjata militer. Hari-hari ini, Yiyun telah mencoba menggunakan busur Taichang beberapa kali. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan memanah yang luar biasa, untuk kultivator seperti dia, baik itu energi spiritual, penglihatan, atau kendali otot-ototnya, mereka melebihi orang biasa. Menyerang target yang jaraknya ratusan kaki itu sederhana. Selanjutnya, Yiyun hanya akan berada 30 meter dari surga yang ginseng ungu. Pada jarak 30 meter, Yiyun bisa secara akurat mengenai daun willow dengan angin mengejar panah. Aku akan menggunakan busurnya. Mata Yiyun berbinar. Hanya memikirkan menangkap ramuan primordial membuat darahnya mendidih. A True Martial World, Bab 187. Judul, Keterampilan Panahan. Di kota Tai'ah Divine, ada lapangan panahan untuk berlatih. Ketika Yiyun datang ke lapangan, dia menemukan beberapa orang di sana. Kisarannya persegi panjang, lebar 300 meter dan panjang 3000 meter. Di satu ujung tepi yang panjang adalah para pemanah, dan di ujung lainnya adalah sasarannya. Sasaran ini terbuat dari tungsten ungu, bahan yang mirip dengan dinding tungsten ungu yang pernah ditemui Yiyun sebelumnya. Tungsten ungu meninggalkan kesan mendalam pada Yiyun. Itu adalah zat yang sangat keras. Dalam jangkauan kota surgawi Tai'ah, ada deretan target dan bahkan yang tertipis setebal setengah kaki. Target paling tebal adalah 6 kaki, hampir sepanjang bilah 1000 tentara saber. Target paling tebal bahkan lebih konyol daripada dinding tungsten ungu yang sebelumnya pernah coba ditusuk Yiyun dengan panah primal. Target ini diamankan di tanah dengan kerangka besi hitam tebal yang mengejutkan. Ketika Yiyun benar-benar melihat targetnya, dia menarik napas dingin. Di tengah target, ada banyak anak panah. Setiap anak panah telah menembus ke dalam hanya meninggalkan anak panah itu mengembang, hampir seperti paku yang tertanam sepenuhnya. Anak panah ini adalah panah standar pada jarak tembak. Itu secara khusus digunakan dengan busur panjang dan panjangnya 4 kaki 2 inci. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk memasukkan sepenuhnya panah 4 kaki 2 inci ke dinding tungsten ungu? Selanjutnya, Yiyun memperhatikan bahwa beberapa anak panah telah sepenuhnya menembus target, dengan kepala panah muncul di ujungnya. Yiyun merasa takut. Hampir 10 hari yang lalu, dia menyerang dengan primal arrow di dinding tungsten ungu dan dia hanya bisa membuat lubang sepanjang kaki di dalamnya. Panah itu bahkan tidak dimasukkan dengan stabil. Tapi orang-orang yang menembakkan panah ini menggunakan panah ringan, namun mereka masih bisa menembusnya begitu dalam. Mereka sangat kuat. Yiyun merasa menyesal. Saudaraku, siapa yang menembak melalui target? Yiyun bertanya pada seorang kultivator di sampingnya. Oh, panah-panah itu. Mereka ditembak oleh Li Xiao,
yang menempati peringkat ketiga surga. Ketiga di peringkat surga, Li Xiao. Yi Yun ingat namanya. Dia telah menghafal semua orang peringkat teratas di gulungan surga, bumi dan manusia. Di alam liar surgawi, ada hamparan luas tanah desolet. Binatang kuno yang kuat bersembunyi di dalam desolet lands. Ada banyak binatang kuno elit, jenderal binatang atau bahkan binatang kuno raja binatang kuno. Belum lagi spesies primordial yang berada jauh di dalam alam liar surgawi. Para kultivator terkuat di kota surgawi Tai'ah tidak melakukan pekerjaan serabutan seperti menjadi rekan tanding atau penempaan. Ada dua cara bagi mereka untuk mendapatkan rune sisik naga. Pertama adalah berdagang dengan orang lain atau berjudi dalam pertandingan pertarungan. Para kultivator ini terutama adalah Desolate Heaven Master, Master pandai besi atau ahli alkimia. Mereka bisa membeli bahan dan kemudian membuat relik, ramuan atau senjata luar biasa dengan imbalan rune sisik naga. Dan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan ini, dan hanya tahu cara bertarung, pendapatan rune sisik naga utama mereka berasal dari berburu binatang kuno. Setelah membunuh binatang buas kuno, mereka dapat menyerahkan tulang, daging, dan segala jenis tendon serta tanduk binatang kuno itu ke kota Tai'ah surgawi, dan kota surgawi Tai'ah akan membuat kompensasi yang sebanding dalam rune sisik naga. Pada saat yang sama, berdasarkan berapa banyak dan jenis binatang kuno yang dibunuh para kultivator, peringkat mereka akan dibentuk dan itu adalah gulungan kehormatan surga. 3 peringkat di kota Tai'ah surgawi adalah peringkat manusia, yang diperingkat berdasarkan jumlah total rune sisik naga yang dihabiskan dan diperoleh seorang kultivator. Peringkat bumi, berdasarkan peringkat arena. Tapi dari cara surga, bumi dan manusia diperintahkan, itu berarti gulungan surga, perburuan binatang kuno, berada di peringkat di atas 2 lainnya. Peringkat rune sisik naga adalah simbol kekayaan. Meskipun kaya akan sumber daya adalah yang paling penting untuk kultivasi seorang kultivator, banyak kultivator di kerajaan surgawi Tai'ah memiliki klan atau sekte keluarga yang mendukung mereka. Selama mereka memiliki bakat yang cukup, mereka akan diberi sumber daya. Untuk mendapatkan sumber daya sendiri biasanya terjadi setelah memasuki dunia Sein. Akibatnya, peringkat rune sisik naga, yang merupakan simbol kekayaan seorang kultivator, terdaftar di tempat ketiga. Adapun peringkat arena, itu terkait dengan pertarungan dengan kultivator lain. Tetapi kerajaan surgawi Tai'ah percaya bahwa ancaman utama terhadap manusia berasal dari binatang kuno. Binatang buas kuno menempati sebagian besar hutan belantara. Tapi kebetulan di hutan belantara itu, ada banyak harta karun yang menunggu orang untuk menemukannya. Oleh karena itu, kerajaan surgawi tidak mendorong pembunuhan di antara para kultivator, tetapi kerajaan surgawi mendorong pembunuhan binatang kuno. Oleh karena itu, peringkat surga diberikan kepada perburuan binatang buas kuno, dan hadiah yang sesuai lebih tinggi. Haha, kamu pasti baru di sini. Aku melihat kamu memiliki busur di punggungmu. Oh, bahkan busur yang bagus. Itu dibuat oleh keluarga Zhang kan? Yi Yun dengan santai mengobrol dengan seorang kultivator, tetapi orang itu memiliki penilaian yang baik dan bisa mengatakan kualitas busur Yi Yun sekilas. Berlatihlah dengan baik. Jika kamu melatih busur dan anak panah kamu dengan baik, itu akan menjadi keuntungan besar di peringkat surga. Keterampilan memanah senior Li Xiao luar biasa. Aku telah melihat Li Xiao menggunakan anak panah setebal jempol untuk membelah badak lapis baja dengan mataku sendiri. Kultivator berusia sekitar 15 tahun. Dari cara dia menggambarkan pemandangan itu dengan penuh semangat, orang akan berpikir bahwa semua kemuliaan itu adalah miliknya. Itu juga membuat Yi Yun merasakan gelombang emosi. Badak lapis baja terkenal di antara binatang kuno karena pertahanannya. Li Xiao menggunakan satu anak panah, tidak hanya untuk membunuhnya, tetapi untuk merobeknya. Keterampilan memanahnya sangat menakutkan. Akurasi seorang kultivator dalam menembakkan panah bukanlah hal yang paling penting. Dengan penglihatan dan kekuatan mental seorang kultivator, menembakkan panah secara akurat tidaklah sulit. Bagian yang sulit adalah menyuntikkan ke dalam busur dan anak panah Yuan Qi dan kekuatan. Para pemanah yang benar-benar menakutkan tidak menusuk daun willow dengan anak panah dari jarak 100 langkah, tetapi menghancurkan sebuah bukit kecil dari jarak 100 langkah. Faktanya, mereka yang pandai membungkuk biasanya adalah kultivator yang sangat kuat. Senjata utama mereka bukanlah busur, tapi pedang atau tombak, dan lainnya. Busur hanyalah salah satu senjata mereka. Serangan jarak dekat mereka sama kuatnya dan tubuh mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Yi Yun tahu bahwa Li Xiao juga termasuk dalam 10 besar peringkat bumi. Dalam mitos kuno, ada legenda Hou Yi menembak jatuh matahari, dan busur berharga dari kerajaan surgawi Tai'ah diberi nama Star Shooting Bow. Ketika keterampilan memanah seseorang mencapai tingkat dewa tertentu, mereka dapat menembak jatuh bintang dan matahari. Meski ada beberapa elemen yang dilebih-lebihkan,
itu juga menggambarkan kekuatan busur dan anak panah. Untuk Yiyun saat ini, busur dan anak panah adalah keuntungan besar baginya melawan binatang kuno. Kecepatan berburu busur dan anak panah secara alami adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi senjata jarak dekat. Melihat panah Li Xiao, apalagi yang bisa dikatakan Yiyun? Praktek, dalam waktu kurang dari 1 tahun, Yiyun ingin menggunakan busur dan pedangnya untuk mendapatkan tempat di peringkat langit dan bumi. Memasuki 1000 teratas dalam setahun berarti dia adalah salah satu puncak manusia, dan akan mendapatkan perhatian dari berbagai faksi kerajaan surgawi. Tapi tujuan Yiyun lebih dari itu. Gunung Herbal Tai'ah terbentang tanpa henti. Ada banyak keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dengan jumlah harta karun yang tidak diketahui menunggu untuk ditemukan. Saat ini, matahari sedang tergantung di langit. Seorang pemuda berpakaian linen sedang melakukan perjalanan melalui gunung secepat cita. Dia memegang busur hitam panjang di pundaknya, dan anak panah di punggungnya. Anak panah itu seukuran pinggang orang dewasa, dan di dalamnya ada seikat anak panah yang bersinar. Meski memiliki banyak barang bawaan, hal itu tidak menghalangi para pemuda. Pegunungan yang curam dan dedaunan yang lebat tidak berdaya melawan pemuda. Bang, bang, langkah kaki pemuda itu berat. Setiap kaki di tanah seperti palu setinggi 10.000 pon yang dibanting ke tanah. Jika dia mendarat di atas batu, batu itu akan meledak. Jika dia mendarat di batang pohon, batangnya akan hancur. Tiba-tiba, pemuda itu mengeluarkan pedang tajam yang panjang. Dengan desir pedang, 3 pohon tebal ditebang seolah-olah itu adalah rumput. Potongannya bersih, seperti digosok dengan amplas. Pemuda itu mengambil 1 batang pohon dan dengan kedua kaki di atas tanah, dia melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Swos, dengan jeritan melengking, batang pohon yang tebal itu terbang seperti meteor langsung ke langit. Pemuda melakukan hal yang sama untuk pohon-pohon yang tersisa secara tertib. Swing, swing, swing. Ketiga pohon itu melintasi langit. Yiyun melompat dan dengan busur Taichang di tangan, dia menggantungkan busurnya. Bang, bang, bang. Tali busur yang terbuat dari tulang rusuk binatang kuno piton raksasa bergetar 3 kali. Yiyun telah menembakkan 3 anak panah berturut-turut. Ketiga anak panah itu segera menciptakan suara ledakan. Anak panah membentuk riak yang terlihat di udara, menciptakan kabut berkabut di sekitar mereka. Busur ini memecahkan penghalang suara dan membentuk ledakan sonik. Tubuh Yiyun belum mencapai kecepatan suara, tetapi mudah untuk menembakkan panah supersonik. Ketiga anak panah itu mengejar ketiga pohon. Bang, bang, bang. 3 tepukan gemuruh berturut-turut. Batang pohon yang telah terbang jauh ke langit tertusuk oleh 3 anak panah dan meledak, mengirimkan potongan kayu dan daun yang tak terhitung jumlahnya terbang. Yiyun menarik napas saat melihat adegan ini. Yiyun telah berlatih dengan busurnya selama 10 hari. Dalam 10 hari, Yiyun telah menarik busur berkali-kali, yang membuat jarinya menjadi kacau balau. Dan hari ini, meskipun keterampilan memanah Yiyun tidak ada bandingannya dengan para kultivator senior, sangat sedikit pemula yang bisa bersaing dengannya. Dalam 4 hingga 5 hari lagi, setelah aku membuat persiapan terakhir, itu saatnya untuk menangkap ramuan primordial itu. Yiyun telah datang dengan rencana lengkap untuk menangkap yang ginseng ungu surga. Dia hanya memiliki 1 kesempatan untuk sukses.